Lalu apa contohnya bahwa ini sesuatu yang tidak benar dalam jumlah kabinet? Saya mau kasih sejarah. Presiden dalam sistem presidensial pertama adalah George Washington di Amerika. Berapa jumlah kabinetnya? 4 orang. Secretary of the State, kalau mau pakai istilah bahasa Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan, Menteri Perang, dan keempat, Jaksa Agung. 4 isi kabinet. Oh, sekarang sudah global. 250 tahun setelah George Washington, Joe Biden, jumlah menterinya 15. Kurang apa yang tidak diurus oleh menteri-menteri dalam sistem presidensial Amerika? Selain mengurus 350 juta warganya, dia juga mengurus 9 juta kilometer persegi wilayah Amerika dan juga mengurus urusan negara orang lain. Kurang banyak apa bebannya? Menterinya cuma 15. Kabinetnya 23. Setelah 250 tahun. Indonesia dalam berbagai konflik di awal kemerdekaan buat kabinet gila-gilaan. Angkanya banyak. Lalu ketika di era Presiden SBY diusulkan presiden terpilih tidak boleh ditawan kepentingan oleh partai-partai, maka lahirlah Undang-Undang 38 tahun 2009 yang membatasi jumlah menteri. Agar kita tidak bagi hasil soal kekuasaan berlebihan. 34 angkanya. Dinikmati oleh Presiden Joko Widodo. Saya ingin mengulang bahwa hasil penelitian Pusat Studi Konstitusi menyebutkan kebutuhan Indonesia terhadap jumlah menteri hanya 21 orang. Itu pun sudah kami paksakan. Mestinya bisa lebih kurang dari itu. Kenapa? Kalau banyak menteri akan banyak kesemerautan. Penjelasannya sederhana. Satu, dengan jumlah yang terbatas akan lebih hemat anggaran. Kita tidak beli mobil Mercy S-Class banyak-banyak. Tidak melantik staf lebih banyak. Dan kekhawatiran Mas Hensat macet di pagi hari di rapat pleno kabinet tidak akan terjadi. Bang Kodari harus tahu dalam konsep presidensial hanya satu orang yang boleh punya full rider. Namanya presiden. Di Indonesia, menteri-menteri, wakil menteri, orang yang berhubungan dengan menteri, tetangga menteri, orang kaya baru, semuanya pakai full rider. Bayangkan ketika rapat kabinet itu semua keluar. Macet. Tapi karena Bang Kodari sudah masuk level elit ya, calon potensial jubir, ya tentu tidak akan macet karena pakai full rider juga mungkin ya. Jadi bagi saya ada pertimbangan yang sangat bisa menjelaskan kenapa kita harus sederhana dalam jumlah. Saya mau pakai penjelasan dan ini bukan suuzon, kira-kira dan segala macamnya. Saya mau menjelaskan begini. Ada 107 saya hitung di awal kemarin. Para elit baru yang bernama kabinet. Kalau semua menteri diberikan Mercy S-Class, Mas Adi, yang harganya dalam penghitungan saya 2,9 miliar, dan dijelaskan oleh Bang Karni, sebenarnya itu harga bisa jadi 3 miliar. Tapi saya belum pernah beli. 2,9 dikali 107 orang, 108 sebenarnya, kita akan mengeluarkan uang 310 miliar untuk mobil para menteri. Sementara kita bercita-cita mau memberantas kemiskinan dengan makanan bergizi gratis. Ternyata yang dapat mobil gratis para anggota kabinet. Harganya gila-gilaan. Saya mau kasih tahu, untuk perombakan nomenklatur
Pak Datuk Karni Ilyas dan teman-teman yang nonton ILC, boleh silakan cek. Karena saya orang yang berada di dalam sistem kementerian yang nomenklaturnya sering diubah. Perubahan nomenklatur itu akan berdampak kepada suplai dana baru. Satu nomenklatur kop surat yang berganti akan membebani negara miliaran. Hebatnya kabinet baru kita merombak hampir seluruh nomenklatur yang ada. Kalaulah saja beban pergantian nomenklatur surat, kop surat ya, dari pusat hingga daerah itu, masing-masing 1 miliar, maka akan dibutuhkan 49 miliar untuk urusan kop surat. Dan kita masih bicara soal bagaimana memanfaatkan anggaran bagi warga negara miskin agar dapat makan siang gratis. Iya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bung Ferry Amsari ya. Tentu tadi juga teman-teman juga sudah mendengarkan banyak hal yang disampaikan ya. Dan saya tidak akan tidak akan mengulangnya lagi gitu ya. Tapi saya akan coba melihat bagaimana penilaian masyarakat Indonesia, teman-teman kita yang kerap memberikan pikiran, komentar, dan pendapat mereka, dan serta penilaian terkait video sebelumnya yang sudah kita saksikan secara bersama. Nah, kalau saya melihat di sini dari Toko Binsar misalnya, cara Prabowo sangat humanis, artinya manusia yang memutuskan, menteri yang memutuskan. Jadi ketika semakin banyak titik yang memerlukan putusan strategis, semestinya diputuskan oleh seorang menteri, dibantu oleh beberapa menteri. Sebenarnya yang paling aktual adalah sungguh-sungguh memberantas korupsi, karena hasil riset menunjukkan bahwa akan ada kenaikan 1,5 sampai 2% peningkatan ekonomi mudah dicapai ya, sehingga target 8% semakin mudah dicapai. Namun demikian, kritisi seperti ini harus dipelihara agar menteri-menteri Prabowo benar-benar menjalankan tugasnya dengan amanah. Dan kita mengharapkan itu bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia itu meningkat, teman-teman, minimal 8% lah, sesuai apa yang pernah disampaikan. Ya, meskipun di era Jokowi pertumbuhan ekonomi kita sangat menurun ya, di sebelum SBY juga ya, sekarang di era SBY masih oke lah gitu ya, di Pak Jokowi menurun, dan sekarang mudah-mudahan akan meningkat seperti apa yang kita lihat pada komentar ini sampai target 8% ya. Dan akan lebih mudah jika betul-betul korupsi ditangani dan diberantas dengan tuntas. Kemudian bagaimana menteri-menteri di kabinet merah putih tidak neko-neko gitu ya, tidak banyak tingkah lah lebih tepatnya gitu ya, bekerja sesuai amanah dan sesuai visi misi dari presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Nah kemudian begitulah di Konoha, ganti presiden pasti ganti semua nama kementerian, karena presiden terpilih tidak mau melanjutkan apa yang dibuat oleh presiden sebelumnya. Tentu teman-teman, kalau kita mau lihat memang di Indonesia, mungkin saja kita bisa menyampaikan kenapa sih Indonesia susah sekali majunya gitu ya. Kenapa nggak cepat banget maju, padahal pajak kita bayar, kita punya tambang, kita punya minyak, kita punya ini, itu, dan lain-lain. Tapi kenapa begitu susahnya Indonesia untuk maju? Ya mungkin banyak faktor hal yang menghambat kemajuan bangsa kita. Misalnya seperti pejabat-pejabat korup gitu ya, mafia-mafia, dan yang lainnya mungkin seperti itu. Dan kemudian tidak terlepas dari bagaimana cara mengelola sumber daya alam Indonesia. Padahal secara gamblang kita tahu bahwa sumber kekayaan Indonesia itu luar biasa teman-teman ya. Alam kita sangat kaya raya teman-teman ya. Tetapi ya itu tadi, cara mengelolanya seperti apa ya. Bagaimana mereka memanfaatkan untuk memajukan bangsa. Padahal apalagi kalau kita melihat banyak sekali pejabat-pejabat korup di Indonesia. Ya sampai-sampai katanya ya hukum matilah koruptor itu katanya. Tapi sampai sekarang tak kunjung tiba. Perampasan aset sampai sekarang tak kunjung disahkan. Nah ini kan menjadi sebuah tanda tanya kepada kita, kenapa? Apakah disengaja atau bagaimana? Dan yang mensahkan itu pastinya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Di tengah-tengah tuntutan banyak masyarakat nantinya terkait undang-undang misalnya, mereka malah cenderung tidak mendengarkan rakyat itu sendiri.
Jadi makanya tidak heran kalau kita mendengarkan banyak, ya itu tergantung kepentingan partai gitu ya, dan yang lainnya. Jadi sering sekali kita mendengarkan penyampaian-penyampaian seperti itu. Dan di era pemerintahan ini kita berharap semua bisa berjalan dengan baik ya, dan bisa menjalankan mandat rakyat dengan sebaik-baiknya ya, sesuai sumpah jabatan mereka gitu ya. Jangan ketika kampanye ini itu dan lain-lain, banyak sekali janji politiknya, tetapi ketika sudah menjabat realitanya sama sekali tak ada gitu ya. Jangan sampai seperti itulah, baik di pemimpin tertinggi sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke desa-desa ya. Kemudian, jumlah menteri dalam kabinet Merah Putih tidak mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah atau sekitar 4,% ya. Makin banyak menteri, makin banyak pengeluaran negara, dan makin banyak pengangguran di masyarakat bawah. Kalau Bang Ferry dipanggil oleh Pak Prabowo untuk dijadikan menteri, dan Bang Ferry tahu jumlah menteri yang akan dibentuk, ini nih banyak sekali nih kalau kita melihat jumlah menteri di kabinet Merah Putih ya, luar biasa. Menteri, wakil menteri ya, belum lagi staf khusus di jajarannya, segala macamnya banyak sekali. Padahal kalau kita melihat di tengah-tengah efisiensi anggaran gitu ya, pemangkasan anggaran dilakukan ya, hampir seluruh ya, di setiap lembaga yang ada. Padahal kabinetnya makin gemuk tuh ya, makin makin gemuk lah gitu ya. Artinya pengeluaran ke sana saja, gajinya, fasilitasnya, ATK-nya, macam-macam lah itu ya. Itu sudah berapa gitu ya. Belum lagi kalau kita berbicara masalah gaji pensiunan DPR gitu ya. Tapi karena kita nggak topik ke sana, jadi kita nggak perlu ulas lah gitu ya. Tapi saya coba kasih sedikit. Coba kita bayangkan. DPR penjabat sekali 5 tahun. Ketika sudah habis jabatan 5 tahun itu, gaji pensiunnya ngalir terus tuh. Sampai mati dia mengalir terus gitu ya. Padahal hanya menjabat 5 tahun. Kalau PNS mungkin masih beda lah gitu ya. Masih ada maksimal usianya baru pensiun dan lain-lain. DPR menjabat 1 periode saja udah ada itu gaji pensiunan DPR. Berapa DPR sekali 5 tahun ya, yang itu yang udah selesai. Berapa gaji pensiunannya, berapa ratus DPR yang sudah pensiun gitu ya. Masih dibayar negara lagi, dibayar lagi, dibayar lagi, dibayar lagi. Yang ujung-ujungnya negara tekor. Yang menjerit nanti ya rakyat melalui pajak-pajak gitu ya. Karena bagaimanapun yang menggaji mereka adalah rakyat itu sendiri melalui pajak-pajak yang dikumpulkan di APBN kita. Kalau seperti itulah ya. Nah, yang terakhir nih saya lihat dari Liana Rahmawati ya. Si Ferry perlu dikoreksi juga ya. Ini di Amerika sekarang ini adalah menteri luar negeri, sedangkan menteri dalam negeri adalah sekretaris of interior ya, yang sekretaris kabinet adalah White House Chief of Staff ya, dan lain-lain. Ini banyak sekali nih. Kemudian Amerika itu berfungsi di dalam negeri, fokus pada apa nih bahasanya ini ya, kita skip dulu lah. Katanya menghemat keuangan negara, jangan ambil dari APBN. Contoh langkah awal saja di kabinetnya pemborosan. Nah, ini yang tadi yang baru saja saya sebutkan. Jadi tidak hanya saya saja yang menyebutkan, tetapi banyak sekali komentar-komentar yang saya lihat seperti itu ya. Contohnya jangan ambil dari APBN. Nah, contoh langkah awal. Nah, banyak menteri tidak efektif kerja, kasih rakyat makin banyak pengangguran, ya, PHK, rumah yang tidak layak, bahkan tidak punya tempat tinggal, makan susah, pendidikan mahal, tapi di istana mereka bagi-bagi jatah. Yang kaya akan kaya terus, yang miskin tambah susah. Makanya hukum rimba ya, kalau apalagi masalah hukum. Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar malah dilindungi. Terjadi tuh di Indonesia. Ini saking konyolnya ya. Bukan berarti kita tidak cinta negara ini, tetapi ya kalau kita melihat banyak sekali situasi-situasi seperti itu, ya rasa-rasanya ya masyarakat itu pun kayaknya enggan untuk bayar pajak, apalagi untuk taat gitu ya. Karena kita berpikir bayar pajak percuma, toh ujung-ujungnya dikorupsi gitu ya. Itu terjadi di Indonesia ya. Semoga di pemerintahan saat ini semua bisa diberantas dengan tuntas.
Ya, dan kita tetap menantikan undang-undang hukum mati koruptor itu meskipun tidak memungkinkan dilakukan, tetapi setidaknya undang-undang perampasan aset itu segera disahkan. Karena sudah sejak lama digaungkan, meskipun sampai sekarang tak kunjung disahkan. Bagaimana pendapat Anda? Boleh silakan ya, sampaikan di komentar pada video. Itu saja, sekali lagi terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.